menangis belum acara lagi pun ada yang rekod lihat apa yang akan berjalan apa yang terjadi hati besok. Terima kasih kami siap untuk diberkati, kami siap untuk dibongkar, kami siap untuk dilawan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kita berkata amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Malam kedua kita berada di tempat ini dan kita yakin Allah punya bagian untuk kita semua. Kalau kemarin telah kita ikuti apa yang menjadi isi hati Allah, kerinduan yang ada di hati Allah bukan sekedar hanya menikmati pemeliharaan dan penyertaan Allah, tetapi menjadi kerinduan Allah untuk menyampaikan isi hati. Dan kita telah melihat apa yang Tuhan kerjakan. Kehilangan tabut perjanjian merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan. Usia yang bertambah, umur Imam Eli yang 98 tahun menyebabkan Imam Eli tidak dapat berbuat banyak. Dan ketika tabut itu diambil, dirampas, bangsa Israel tidak memiliki kekuatan apapun. Hari berganti minggu, berganti bulan, bangsa itu tanpa hadirat Allah. Tetapi Allah punya cara. Hati Allah begitu rindu untuk tinggal bersama dengan umatnya. Hati Allah begitu rindu untuk kembali di tengah-tengah ibadah. Allah begitu rindu untuk berada bersama dengan jemaat demi jemaat. Kemarin telah kita perhatikan air mata, kelelahan, darah para pionir tidak menjadi sia-sia. Satu ayat di dalam kitab Maliaki pasal yang ketiga. Kitab Maliaki pasal yang ketiga. Pada ayat yang ketiga, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Bersama kita berdiri. Dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ayat 4 bersama,
maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah. Silakan. Kerinduan hati Allah untuk melihat kembali persembahan Yehuda dan Yerusalem yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak asing bagi kita ingat apa yang dituliskan di dalam kitab Amos pasal yang ke-9 yang sama dikutip oleh Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Aku akan mengembalikan kemuliaan. Yang diinginkan oleh Allah adalah mengembalikan kemuliaannya. Mengembalikan kemuliaan berarti mengembalikan kepada kemuliaan pondok Daud. Amos pasal 9. Amos 9 ayat 11. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Allah terkenal akan persembahan yang dahulu menarik hati Allah. Allah sangat tertarik kepada penyembahan yang dahulu. Bukan berarti Allah tidak menyukai penyembahan hari ini. Tapi dibanding dengan yang dahulu, maka Allah sangat menginginkan adanya pondok Daud yang roboh. Allah tidak berhasrat membangunkan kembali kemah Musa, walaupun itu adalah kemah yang pertama dibangunkan Musa di padang gurun. Allah tidak berkata, aku akan membangun kembali pondok atau bait Salomo. Sehingga kalau ada pemahaman yang berkata Allah sedang mempersiapkan pembangunan bait Salomo ketiga yang disaranai oleh WHO dan Amerika menggelontorkan ribuan dolar untuk membangun kembali bait Allah Salomo, tapi tidak ada di dalam Alkitab. Yang ada dalam Amos 9 ayat 11 dan Kisah 15 ayat 16 dan 18 yang akan dibangun kembali adalah pondok Daud. Yang akan diperbaiki adalah pecahan dindingnya. Yang akan didirikan kembali adalah reruntuhan pondok Daud. Bila demikian, kita coba mengingat apa yang terjadi dengan pondok Daud yang menarik hati Allah.
Karena apa yang pernah dibuat oleh Daud dalam 2 Samuel 6 menarik perhatian Allah untuk dikembalikan di tengah-tengah ibadah di akhir zaman. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 17 berkata, tabut Tuhan dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud. Untuk itu kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Tabut Allah dibawa masuk dan diletakkan di tempatnya. Tempat tabut Allah adalah pada sentrum pusat ibadah. Mengembalikan tabut Allah pada pusat ibadah kita. 1 Timotius pasal yang ketiga, betapa agungnya rahasia ibadah kita. Dan rahasia ibadah kita hanyalah satu, Yesus. Mengembalikan Yesus pada posisinya, pada tempatnya, pada sentral ibadah dan penyembahan kita. Tidak ada yang lain, cuma Yesus. Terlalu bangga kita kalau Yesus ditempatkan kembali sebagai sentral ibadah kita. Bukan manusia, bukan seseorang, bukan acara apapun, tapi sentral ibadah kita adalah Yesus. Tabut itu dikembalikan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan oleh Daud. Penyembahan pondok Daud tidak ada aksesoris lain kecuali tabut Allah. Cara menarik kembali hadirat Allah di tengah-tengah ibadah kita. Kemarin kita telah mengevaluasi bahwa kita telah kehilangan begitu banyak yang telah dirintis, didahului, diawali oleh pionir-pionir GPDI. Kita harus akui, kita kehilangan banyak hal. Hingga orang bertanya, apakah hari ini GPDI masih hidup? 100 tahun telah kita lewati. Sampai hari ini usia GPDI 103 tahun. Tapi apakah masih hidup? Kalau terjadi gradasi kehilangan arti yang seperti semula, maka firman Allah malam ini ingin mengembalikan. Butuh setiap orang yang ada punya kerinduan yang sama, menghadirkan Yesus. Yesaya 8, 9, 10 berbicara tentang kemuliaan Allah yang hilang. Dalam Yesaya 10
Roh yang ada pada swasta pergi tinggalkan bait Allah. Tidak ada lagi hadirat Allah. Ibadah masih ada. 2 Timotius 3 berkata, pada hakikatnya mereka masih beribadah, tapi kuasa ibadah sudah tidak ada. Kuasa ibadah tidak terasa lagi. Itu akhir zaman. Karena tidak ada Yesus dalam sentral ibadah kita. Daud, dia buka mahkotanya. Dia buka pakaian raja. Dia pakai pakaian linen. Dia tersungkur di muka tamu. Kitab Wahyu berkata, ke-24 tua-tua itu melemparkan mahkotanya dan tersungkur. GBDI Lamongan Pusat dan hamba-hamba Tuhan yang adalah rekan-rekan kita sama. Mari kembalikan hadirat Allah. Mari kembalikan, ada kerinduan di hati kita untuk mengembalikan hadirat Allah. Ketika segala hormat, pujian, keagungan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kerinduan yang tercetus dari panitia. Apa sih gunanya mengadakan KKR? Ulang tahun gereja biasa dilakukan. Pesta pora mungkin bisa diadakan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh GBDI Lamongan Pusat. Tetapi sekali lagi, ada satu kerinduan Allah kembali hadir di tempat ini. Engkau gemetar ketika engkau masuk dalam ibadah. Itu yang terjadi ketika bait Allah, kemah sembahyang Musa ditabiskan. Tidak ada seorang pun yang masuk dan bisa berdiri di hadapan Allah. Karena awan kemuliaan memenuhi kemah sembahyang. Kita melihat hari ini. Saya harap tidak ada di sini. Tapi di begitu banyak tempat. Orang masuk, ngobrol dulu, bercanda dulu, bicara kasak-kusuk dengan berbagai topik. Sentral ibadah kita adalah Yesus. 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 Sentral ibadah kita kembali kepada Yesus. Hadirkan dia, saudara. Cukup lama kita sudah menikmati perjalanan tanpa kehadiran Yesus. Perahu itu berjalan. Murid-murid bawa Yesus di dalam perahu. Markus 4. Tapi Yesus didiamkan di buritan. Kata buritan kita mengerti, taruh belakang. Mengapa tidak kembali kepada sentral ibadah?
pusat GPDI Lamongan Pusat mulai dengan mengembalikan hadirat Allah, mulai mempelopori gereja-gereja yang ada, mengajak malam ini hamba-hamba Tuhan kita semua menghadirkan kehadiran Allah di tengah-tengah ibadah kita. Mungkin jemaat saudara kecil, mungkin gereja saudara hanya sekedar sederhana, tidak menjadi ukuran kehadiran Allah. Karena dia hadir ketika dia ditempatkan di tengah-tengah tema. Engkau taruh Yesus di sana. Lalu Daud tersungkur di sana. Haleluya. Hadirkan Yesus. Dinding-dinding yang pecah mulai ditambah. Aku akan menutup pecahan-pecahan dindingnya. GPDI pecah. Blok A, blok B. Kubu A, kubu B. Amos 9 berkata, aku akan tutup pecahan-pecahan dinding. Tidak ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Yang ada kelompok Yesus. Tidak ada lagi yang akan berpihak kepada A, B, C. Itu jemaat Korintus. Ditegur oleh Paulus, karena engkau masih kanak-kanak rohani, karena engkau masih minum susu. Kalau engkau dewasa, maka engkau akan melihat, engkau akan tutup pecahan-pecahan dindingnya. Jemaat GPDI Lamongan Pusat, engkau mulai eratkan persekutuan jemaat antar jemaat. Tidak ada alasan untuk berpecah belah. Tidak ada alasan hamba-hamba Tuhan terpecah karena apapun dan sebab siapapun. Bagaimana kemuliaan Allah bisa turun kalau ada dinding-dinding yang pecah? Aku akan membangun reruntuhannya. Nehemia memimpin pembangunan kembali bait Allah Nehemia. Satu hari mereka rasa kami tidak punya kekuatan lagi. Puing masih berantakan di mana-mana. Kekuatan kami sudah habis. Apa yang harus kita kerjakan? Lalu Nehemia berteriak, kuatkan hatimu, bersatulah, laksanakan, bangunkan, kumpulkan puing-puing. Ada kekurangan-kekurangan yang kelihatan di sana sini, bukan untuk disisihkan, tapi untuk dipeluk, untuk dipersatukan. Engkau dan aku adalah satu. Lalu jemaat Tuhan bersatu. Dan di mana ada persatuan, di sana ada Allah. Amin. Jangan biarkan pecahan-pecahan itu berserakan. Jangan biarkan puing-puing terhantar di mana-mana. Mari, terimalah saudara-saudara. Kalau itu ada yang mulai tercecer karena kekurangan-kekurangannya,
dan kita mulai sisihkannya. Menyadari kita pun bukan manusia sempurna. Kita mulai rangkul satu dengan lain. Mikal, istri Daud, anak Saul, menarik Daud ke samping, dan dia berkata, apakah tidak menjadi sebuah kebodohan raja orang Israel menari-nari di hadapan budak-budak perempuan dan hambanya, dan tidak menghormati kedudukanmu sebagai raja? Tetapi Daud berkata pada ayat yang ke-21 dan 22, saya baca ayat 22, 2 Samuel 6 ayat 22, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu, engkau akan memandang aku rendah, tapi bersama dengan budak-budak perempuan yang kau katakan, bersama mereka aku mau dihormati. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Tidak menjadi pendeta besar dengan puluhan ribu jemaat. Tidak merasa pesimis dengan belasan puluhan jiwa. Lakukan satu hal. Sentral adalah Yesus. Tersungguhlah di hadapan Allah. Berikan persembahan sebagai persembahan yang menyenangkan hati Allah. Dan tidak pernah menganggap dirimu pantas untuk dihormati. Yeskel 8, 9, 10. Kemuliaan Allah tinggalkan bait Allah. Tapi Yeskel 43, kemuliaan Allah kembali ke dalam bait Allah. Kita coba lihat sebentar dalam Yeskel 43. Lalu ayat 6, aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku. Kapan terjadi? Yeskel 43 ayat yang ke-6. Kalau kita naik pada ayat yang kedua, sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaan. Pertanyaannya, kapan kemuliaan Allah kembali ke dalam bait suci? Ayat yang ke-6 tadi. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku. Dan ayat 7, ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, lihat, inilah tempat tahtaku, dan inilah tempat tapak kaki. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel. Bersyukur Yeskel 43 memberikan pengharapan kepada kita bahwa kemuliaan Allah akan dikembalikan. Berapa banyak yang rindu kemuliaan Allah dikembalikan? Haleluya.
Jadilah orang yang mau diinjak oleh Yesus. Inilah tempat tapak kakiku. Tempat tapak kakiku. Ketika ada orang-orang yang mengizinkan tempat tapak kaki, berarti kita di bawah tapak kaki Yesus. Siap diinjak. Bukan siap ditempatkan di tempat yang istimewa, tapi siap diinjak oleh Yesus. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Bersama kita akan membaca ayat ini 3, 4. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya setelah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 95 tahun gereja ini telah berdiri memberitakan firman. Tapi jangan ketika aku sudah memberitakan firman, aku ditolak. Aku menguasai, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Aku menginjak diriku, aku menginjak dagingku, aku menginjak keakuanku, menempatkan tabu di tengah-tengah, berarti bukan aku rajaku, tapi Yesus jadi raja dalam hidup. Maka kemuliaan Allah akan kembali, di mana ada orang-orang yang mau diinjak oleh kaki Yesus. Aku melatih tubuhku dan menguasai. Tidak sekedar hanya ingin merindukan kemuliaan Allah hadir, tetapi memberikan diri berada di kaki Yesus, di bawah tapak kaki Yesus. Ketika ada orang-orang yang membayar harga, rela diinjak oleh kaki Yesus, maka di atasmu akan berdiri Allah yang akan pakai hidup kita bersama. Siswa-siswi sekolah Alkitab Lamongan, kalau engkau berikan dirimu di bawah kaki Yesus, engkau menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Allah. Para hamba-hamba Tuhan, ketua wilayah, pimpinan kepengurusan majelis daerah atau majelis wilayah, hadirkan Yesus di tengah-tengah Sulawesi Utara. Saya berjalan dari lorong ke lorong, salib di mana-mana. Dan saya katakan selorong, iblis tidak ada di Sulawesi Utara. Karena setiap jalan penuh dengan salib. Dia akan takut karena di mana-mana ada salib. Tetapi kehadiran Allah bukan karena salib, tapi kehadiran Allah karena ada orang yang mau diinjak. Yohanes berkata, biar dia yang semakin bertambah dan aku semakin berkurang.
bayar harga dan mengizinkan Yesus di atas hidup kita, berotoritas penuh dalam kita. Engkau tidak ada apa-apanya, tapi Yesus akan semakin dipermuliakan. Dia mau kembali. 2 Tawari pasal yang kelima. Senang melihat anak-anak kita tamborin, banner, menari di hadapan Allah. Tapi boleh saya titip pesan kepada anak-anakku, tamborin dan banner, tahukah di mana engkau berdiri? Engkau berdiri di samping tabut Allah. Tempatnya sama. Boleh kita baca 2 Tawari pasal. Semua tamborin dan banner bisa berdiri, bacakan. Pasal 5, 2 Tawari pasal 5. Ayat yang ke-12. 2 Tawari 5 ayat 12. Bisa bacakan tamborin dan banner. 3, 4. Demikian beserta dan mereka berdiri berpakaian linen halus dan gambus dan bersama dengan amin. Silakan duduk. Kalau engkau menari di hadapan Allah, engkau harus tahu tempat di sebelah timur mezbah. Engkau menari di hadapan Allah bukan untuk dilihat, ditonton oleh jemaat, tapi kalian berdiri di hadapan Allah untuk menghormati Allah. Dari sejak remaja, persiapkan dirimu memberi yang terbaik kepada Allah. Persiapkan pelayananmu untuk memberi yang terbaik. Hamba-hamba Tuhan yang berdiri di depan sebagai pelayan arta musik dengan ceracap, gambus, kecapi, peralatan-peralatan musik, engkau berdiri di hadapan Allah, di hadirat Allah, di altarnya Allah, tempat di mana Yesus ada. Ketika semuanya menyatu dengan sebuah kesatuan, menyerahkan hidupmu di bawah kakinya Yesus, engkau ambil doa dan puasa ketika engkau memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Engkau memberikan pelayanan saudara dalam musik, bukan karena engkau pintar bermain musik, tapi engkau berikan yang terbaik kepada Allah. Hadirat Allah kembali. Ketika engkau lakukan yang terbaik, ketika engkau mainkan peralatan mati, tapi dilakukan oleh orang-orang yang diurapi Allah, maka hadirat Allah akan kembali. Hamba-hamba Tuhan yang ikut bersama Ibu Gembala untuk melayani pelayanan pekerjaan Tuhan di GPD Ilangan Pusat, engkau tahu dirimu, mempersiapkan dirimu pada ayat yang ke-11, keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu, yang telah mengkuduskan diri lepas dari giliran rombongan masing-masing. Tidak ada lagi bau daging di sana. Tidak ada lagi roh kedagingan di sana. Tidak ada lagi supaya orang lihat kecantikan saya, kehebatan pelayanan, permainan musik saya. Tapi engkau berikan segalanya hanya bagi Tuhan. Maka ayat yang ke-13, pada ketika itu, rumah itu
bait Allah, yakni rumah Tuhan dipenuhi awan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri menyelenggarakan kebaktian karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Sudah waktunya. Tidak tunggu GPDI Lamongan Pusat berumur 100 tahun. Sudah waktunya kita kembali kepada firman Allah. Sudah waktunya kita menarik hadirat Allah. Habakuk berkata, kembalilah ya Tuhan. Kembalilah ya Tuhan. Ada teriakan jiwa yang berkata, kembalilah ya Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya tidak mengenal saudara. Yang saudara tidak kenal saya. Itu nggak penting saudara. Tapi Roh Kudus kenal engkau. Adakah saudara yang kehilangan? Sudah lama engkau kehilangan hadirat Allah. Sudah lama engkau tidak rasa kehadirannya.
Hamba masih duduk dalam ibadah, tapi nggak ngerasa apa-apa. Rekan-rekan hamba Tuhan, perjalanan pelayanan kita ada kalanya menguras kekuatan, bahkan panggilan itu terasa samar bagi kita. Atau mungkin kita berkata, aku sudah tidak tahan. Allah mau kembali melawati kita. Allah rindu hadir di tengah-tengah pelayanan kita. Allah rindu hadir. Tapi selama ini kita tidak pernah mengundang. Sudah terlalu banyak pecahan-pecahan yang terjadi, reruntuhan-reruntuhan yang berserakan. Dengar kerinduan hati Allah. Bapak Pendeta Hamandi punya slogan, sekali Yesus tetap Yesus. Beliau telah Tuhan panggil. Generasi penerus kita adalah orang yang berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam setiap keadaan. Boleh saya undang dengan hormat para hamba-hamba Tuhan lebih dahulu yang akan tampil ke depan. Kita perbaiki komitmen kita dengan Allah. Pelayanan di tempat-tempat kita adalah pelayanan yang mungkin sukar, mungkin berat, mungkin tidak ada apa-apa. Tapi yang sudah merasa begitu ya Allah. Yesus hadir. Kita menguatkan kebaikan. Kita membangkitkan kebaikan. Dengan hormat, apa-apa barisan aku. Ada bapak-bapak majelis daerah, majelis wilayah yang akan mendoakan saudara. Kita nanti berada, kita membuat sama. Kita mengharapkan kekuatan baru. Sekali Yesus selamanya.
lapangan doa. Adakah berikan hati Allah kembali menjaga Tuhan? Kalau maju ke depan, amal-amal yang berdiri di depan akan digerakkan besar. Jemaat yang hadir, siapa penonton, keluarga kami akan tampil di depan. Haleluya! Apa-apa yang dari sini akan digerakkan besar. Berdiri di depan apa-apa ini. Mereka akan mengeluarkan semua. Kembali dari hadirat Allah, kembali kepada hadirat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Mari kita